Kalian pasti udah familiar kan dengan kota Busan yang ada di Korea Selatan? Nah, pada akhir bulan Mei lalu, di salah satu sungai yang ada di kota ini, polisi menemukan potongan tubuh manusia yang sudah dirusak dan berlumuran darah. Kira-kira siapa pelakunya? Apakah seorang psikopat? Atau ini perbuatan mafia? Dan apa motif sebenarnya di balik perbuatan kejam ini? Ladies and gentlemen, welcome to the dark room. Perkenalkan seorang wanita berusia 20 tahunan. Kita sebut saja namanya si A. Si A ini tinggal sendiri di kota Busan, lebih tepatnya di distrik Gumjong. Si A ini adalah seorang tutor atau biasa yang kita sebut dengan guru les bahasa Inggris, yang biasanya dia itu cari anak-anak yang mau les melalui aplikasi bimbel. Jadi anggap aja aplikasinya itu kayak aplikasi Grab. Tapi kalau aplikasi ini mempertemukan guru les dan orang tua murid yang lagi cari guru les untuk anak-anaknya. Dan pada tanggal 24 Mei 2023, si A menerima sebuah chat dari aplikasi tersebut. Isinya kira-kira begini. Halo, saya lagi mencari guru les Inggris untuk anak saya yang sekarang kelas 3 SMA. Alamat saya ada di, alamatnya, di Busan. Lalu si A menjawab, maaf saya tidak bisa ke rumah ibu karena rumah saya jauh dari rumah ibu. Lalu si ibu itu menjawab lagi, kalau gitu nanti anak saya saja yang ke rumah kamu ya. Maaf saya tidak bisa antar karena saya kerja di 2 pekerjaan. Mohon dibantu ya. Akhirnya si A setuju buat ngelesin anak dari ibu tersebut. Dan si A janjian sama anak itu untuk les 2 hari setelah chat tersebut. Tanggal 26 Mei 2023. Ada seseorang yang mengetuk pintu rumah dari si A. Lalu si A melihat jam. Oh, udah 5:30 sore. Mungkin ini anak yang mau les kali ya. Lalu si A langsung buka pintu rumahnya dan di situ dia melihat bahwa ada seorang anak perempuan berkacamata yang memakai seragam SMA. Nah, si A semakin yakin ini pasti anak yang mau les. Akhirnya mereka berkenalan dan anak itu memperkenalkan diri. Namanya sebut saja JY. Lalu si A mempersilahkan JY masuk ke dalam rumahnya. Tanpa ia sadari, ternyata si A baru saja mempersilahkan masuk seseorang yang akan mengakhiri hidupnya. Tanpa berlama-lama, setelah JY masuk ke rumah A, dia langsung mengeluarkan senjata dari tas yang dia bawa dan menghabisi nyawa si A. Anak SMA berkacamata yang lugu ternyata adalah seorang pembunuh. Tetapi kenapa seorang anak SMA membunuh seorang guru les yang baru saja ia kenal? Waktu sudah lewat tengah malam. Saat itu ada seorang supir taksi yang masih narik taksinya di Busan. Tiba-tiba ia diberhentikan oleh seorang wanita di pinggir jalan. Lalu ia berhenti dan wanita itu masuk ke dalam taksi. Tapi sebelum dia masuk ke dalam taksi, wanita itu menaruh sebuah koper ke dalam taksi. Setelah dia masukin koper itu ke dalam taksi, dia bilang bahwa dia mau diantar ke dekat sungai Nakdong. Mau ngapain malam-malam ke Nakdong? Sendirian lagi. Apa nggak serem tuh? Tapi supir taksi ini nggak ada curiga sama sekali. Akhirnya, dia antarlah wanita ini ke sungai Nakdong. Setelah sampai di pinggir sungai Nakdong, wanita ini lalu menurunkan kopernya. Pada saat itu, si supir taksi melihat bahwa koper ini kok kelihatannya berat sekali. Sulit sekali untuk diangkat. Dan yang lebih mencurigakannya lagi, kenapa di koper itu ada merah-merah seperti lumuran darah? Jangan-jangan itu beneran darah. Dan kalau itu darah, berarti apa isi dari koper itu?
Dan waktu itu waktu sudah menunjukkan 1.30 dini hari. Akhirnya dengan penuh kecurigaan, sopir taksi itu langsung pergi lapor polisi. Dan setelah laporannya diterima oleh polisi, dia pulang. Tibalah keesokan paginya. Supir taksi ini bangun tidur, nyalain TV. Di situ diberitakan bahwa ada seorang wanita yang ditangkap karena disangka melakukan pembunuhan. Wanita itu bukan hanya membunuh korbannya, tetapi ia juga merusak dan memutilasi korbannya. Dan sisa-sisa dari jenazahnya itu dibuang ke pinggiran Sungai Nakdong. Siapa yang menyangka? Ternyata wanita yang diantar oleh supir taksi ini tadi malam adalah seorang JY. Kita semua pasti bertanya-tanya, kenapa seorang anak SMA tiba-tiba membunuh guru les yang baru aja dia ketemu? Setelah ditangkap dan diinterogasi berulang-ulang, pengakuan JY selalu berubah-ubah. Awalnya dia bilang bahwa setelah dia sampai rumah si A itu sudah tergeletak, sudah meninggal, sudah dibunuh. Dan dia hanya berusaha untuk membuang jenazahnya saja. Tapi setelah polisi investigasi lebih lanjut dan dapat dikonfirmasi bahwa pelakunya sudah pasti JY, berubah lagi jawabannya. Dia bilang bahwa itu semua hanya kecelakaan. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara JY dan A dan dia tanpa sengaja membunuh si A. Lalu polisi menginvestigasi lebih lanjut dan menemukan bahwa sebenarnya JY itu nggak tiba-tiba aja membunuh si A. Jauh dari sebelum hari H kejadian tersebut, si JY sudah menyiapkan dan membeli alat-alat untuk membunuh. Jadi ini adalah sebuah pembunuhan berencana. Dan ketika diinterogasi, jawabannya beda lagi. Kali ini dia bilang bahwa dia membunuh karena dia ingin mencoba melakukan pembunuhan. Polisi lalu menemukan beberapa fakta yang mengejutkan. Fakta yang pertama, ternyata JY itu bukanlah seorang anak SMA. Dia ini adalah seorang wanita kelahiran tahun 1999. Jadi usianya itu sekarang udah 23-24 tahun guys. Dia itu udah lulus SMA dari 5 tahun lalu. Jadi, yang menghubungi si A di aplikasi bimbel itu sebenarnya bukan orang tua JY. Tapi si JY sendiri yang berpura-pura jadi orang tuanya untuk mempertemukan dia dengan si korban. Dan selain itu guys, ternyata seragam yang dia pakai itu juga dia baru beli online guys. Dan yang lebih parahnya lagi guys, ternyata si JY ini dari 3 bulan lalu, sekitar bulan Februari, itu dia sering search di Google tentang pembunuhan tanpa mayat, tentang kasus-kasus pembunuhan pokoknya. Bukan cuma cari-cari di Google, dia juga sering pergi ke perpustakaan untuk baca novel-novel pembunuhan dan buku-buku lain tentang pembunuhan. Dan selain itu ada lagi yang lebih parah. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa si JY ini beraksi setelah dia nonton satu film Korea yang judulnya Helpless atau Hwacha. Jadi Helpless ini adalah sebuah film misteri, thriller psikologis yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang tiba-tiba tunangannya hilang. Gimana menurut kalian? Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan? Pihak kepolisian masih sampai saat ini mencari tahu apa motif sebenarnya dari peristiwa ini. JY itu sama sekali nggak pernah ada riwayat dia ke psikiater atau riwayat penyakit mental lainnya. Dan akhirnya dia disuruh untuk tes PCLR. Tes ini berisi 20 pertanyaan yang digunakan untuk mengevaluasi sifat seorang psikopat seperti rasa bersalah, penyesalan, empati, sifat impulsif, dan rasa tanggung jawab. Dan setiap item atau pertanyaan di tes ini itu nilainya 0 sampai 2. Jadi 0 itu yang normal, 2 itu yang psikopat. Sebagai acuan ya, kalau di Korea Selatan itu nilai 25 itu udah termasuk psikopat. Sedangkan kalau di Amerika Serikat itu 30 baru psikopat. Nah, polisi juga melaporkan bahwa si JY ini punya nilai yang udah di atas nilainya si Kang Ho Sun, seorang serial killer yang membunuh 10 orang termasuk istrinya sendiri. Menurut kalian, si JY dapat nilai berapa?
Sampai di sini kita mungkin masih bertanya-tanya, sebenarnya apa tapi motifnya? Mungkin hanya Tuhan dan J yang tahu untuk saat ini. Tapi ada beberapa fakta lagi yang menarik yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan guys. Fakta pertama, diketahui bahwa ternyata si JY ini itu tidak punya teman, tidak punya kontak sosial, dan tidak punya perkumpulan sama sekali. Si JY ini setelah lulus SMA, dia 5 tahun itu tinggal sama kakeknya aja. Fakta kedua adalah selama 5 tahun, JY tidak pernah punya pekerjaan apapun. Tapi ngomong-ngomong soal pekerjaan, ada sesuatu yang menarik. Jadi, ditemukan bahwa si JY ini suka ke perpustakaan. Dan mungkin tadi saya udah bilang bahwa si JY ini suka ke perpustakaan untuk research tentang pembunuhan. Tapi nggak cuma itu guys, ternyata si JY ini, dia bolak-balik ke perpustakaan itu buat belajar. Belajar buat apa? Dia belajar untuk tes tertulis agar dia bisa masuk ke civil service. Dan di dalam tes itu, ada tes bahasa Inggris. Jadi dia itu udah 5 tahun gak punya kerjaan, belajar buat tes, tiap hari kerjaannya bolak-balik perpustakaan. Dan polisi di sini mengambil kesimpulan bahwa sepertinya si JY ini stres banget karena dia tuh gak bisa bahasa Inggris guys. Dan benar di riwayat perpustakaan itu juga ditemukan bahwa si JY ini beneran, dia suka pinjem-pinjem novel yang tentang pembunuhan dan buku-buku tentang pembunuhan dan juga buku buat belajar tes itu. Tapi masa iya cuma gara-gara gak bisa bahasa Inggris? Ada seorang profesor psikologi kriminal di Kyonggi University. Namanya Lee Sojung. Profesor Lee bilang bahwa si JY ini bukan psikopat biasa. Kata Profesor Lee, seorang psikopat atau seorang pembunuh itu biasa ada rasa takut atau ada rasa bingung. What should I do gitu ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti membunuh. Tapi si JY itu nggak sama sekali seperti itu. Bahkan pada saat dilihat di CCTV, pergerakan-pergerakan dia ini orangnya sangat-sangat antipati sekali. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ragu-ragu. Dan di sini Profesor Lee juga bilang bahwa sepertinya si JY ini ada perasaan bahwa dia tidak bisa hidup di masyarakat dan nggak bisa dapat kerja. Cuma gara-gara dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi inilah kemungkinan kenapa korbannya itu adalah si A, seorang wanita yang juga seumuran dengan si JY, tetapi dia bisa bahasa Inggris, bahkan bisa ngajar bahasa Inggris. Jadi si Profesor Lee ini bilang bahwa kemungkinan ada hubungan antara kekurangannya si JY dengan kekuatan dari si A, si korban tersebut. Atau dengan kata lain, tanpa disadari, sebenarnya di dalam hatinya si JY, dia ini ingin sekali menjadi si A, korbannya. So, gimana menurut kalian? Kenapa seorang JY itu bisa membunuh, merusak, dan memutilasi korbannya si A? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai ketemu minggu depan.